lillahi ta'ala. Dan sama aja seperti riya. Kalau kita ibadah ya ibadah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Dalwa TV, kembali lagi bersama kami di program Hal Takrif. Tahu nggak tahu, jawab aja. Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Kalian pasti sering mendengar ungkapan ibadah itu harus tulus atau niat yang baik membawa pahala. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana jika kita melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain? Apakah hal itu masih diterima dalam Islam atau justru bisa mengurangi nilai dari ibadah kita? Kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang fenomena ini. Kita akan mendengarkan pendapat para ulama dan melihat bagaimana seharusnya kita menyikapi niat di balik setiap amal kita. Kira-kira gimana ya tanggapan para masyarakat dan ustadz terkait permasalahan ini? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Baik pemirsa, kembali lagi di Hal Takrif. Nah, kali ini kita bakal menanya-nanyakan nih seputar agama Islam. Mungkin sebelah saya dengan Bapak siapa ini? Pak Oke, Bib. Pak Oke. Pak Oke. Ya. Oh, baik. Yang sebelah kiri Pak Hasan. Sri Wahyuni, Sri Wahyuni, dan ini Bu Endang, dan ini Bu Fika. Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan. Bisa dipanggil? Hasan, Pak apa-apa. Nur gak apa-apa. Oh gitu. Jadi mau Pak Nur mau Hasan sama aja ya? Sama. Oke, siap. Ini dengan di sebelah kanan saya dengan Pak siapa ini? Hasim. Pak Hasim. Iya Hasim. Hasim Asyari. penasaran? mau ibadah sholat asar ini mas. Oh gitu. Emang Lebih nyantai di sini. oh iya benar. Nama masjidnya Hamid. Yaya Hamid. Kita mau tahu dong, ini lagi ngapain sih? Lagi ngapain di sini? Kalau kita aktivitas kita itu keamanan. Oh, Jadi, keamanan. Nah, untuk Pak Nur nih, lagi ngopi-ngopi santuy ya bagaimana nih? Enggak, saya cuma ini pembukaan masalah pemasangan ini lampu sama ketua kepala pasar sini UPT sama PLN juga, sekretaris PLN. Oke, berarti ini di belakang teman-temannya semua Pak ya. Masya Allah. Apa hukumnya melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang? Mungkin dari Ibu Sri Wahyuni, itu gimana pendapatnya? Ini aja. iya, Kalau hukumnya untuk apa? Tujuannya untuk manusia ya saya kira enggak ada manfaatnya itu mas. Enggak ada apa? Enggak boleh lagi itu. Ibadah yang sesungguhnya. Karena kalau ibadah yang sesungguhnya itu harus dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jadi emang tujuan itu karena Allah Pak, bukan karena manusia ya? Karena manusia kalau masalah ibadah itu aja. Oke, baik Pak Nur. Nah, sekarang kita mau tahu nih tanggapannya Pak Hasim. Gimana tuh Pak? Apa hukumnya melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain? ya kalau menurut saya pribadi ya hukumnya ya nggak boleh lah. Kalau kita kan masalahnya kan bukan riya. Kalau kita ibadah ya ibadah aja. Ya setulus hati kita lah. Kalau dapat pujian sebaiknya memang tidak, karena bisa jadi sebaiknya tidak itu karena bisa jadi alasannya syiar dan sebagainya. Tapi kalau menurut kami kalau ingin dapat pujian tidak boleh. Oh, pokoknya tidak boleh, apalagi melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ya. Nah, itu menurut dari Pak Oke. Sekarang Pak Hasan nih, gimana menurut Pak Hasan? Ya sama ya. Kalau untuk orang lain itu mereka ibadah untuk dipuji-puji oleh orang lain. Tidak bagus untuk seperti itu ya. Penasaran kan pemirsa? Makanya saksikan terus, jangan kemana-mana karena kita akan tanya ke narasumber kita. Langsung aja. Terima kasih. Cekdot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Dalwa TV dan para penikmat
konten Hal Ta'rif. Dimanapun antum berada, semoga selalu dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pembahasan yang menarik tentang bagaimana hukum melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Dalam penggalan surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hendaknya umat Islam, hamba-hamba Allah menegaskan perintah ini, memperhatikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah berfirman, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan engkau sekali-kali menyekutukannya. Di antara bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menggabungkan ikatan yang kita jalin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah. Kita kaitkan, kita gabungkan ikatan suci tersebut dengan sifat-sifat yang tidak pantas, atau dengan hal-hal yang di luar kaitannya dengan ibadah itu sendiri. Di antaranya adalah sifat ingin dipuji oleh orang lain. Bukan hanya itu, tapi juga sifat ingin mendapatkan antusias dari orang lain. Bahkan keinginan untuk supaya saya beribadah agar menjadi inspirasi bagi orang lain. Bagaimana kemudian kita menyikapi hal tersebut? Tentunya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini sangat bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah memerintahkan kita untuk beribadah tanpa mengikutkan sekutu apapun, tanpa mengikutkan hal lain, tanpa mengikutkan urusan-urusan khususnya yang bersifat duniawi dalam ibadah kita, mutlak hanya urusan-urusan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam hadis qudsinya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ana aghna syuraka anis syirik. Allah adalah zat yang sangat tidak butuh dengan sekutu, tidak butuh dengan syuraka, tidak butuh dengan sekutu, baik bersifat apapun. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirku. Siapa orang di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melaksanakan satu amalan, melaksanakan satu ibadah, lantas dia mengikutkan dalam ibadah tersebut hal yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah? Saya tidak butuh ibadah tersebut, Allah tidak butuh dengan penghambaan tersebut, taraktuhu wa syirkuh. Aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak butuh terhadap hal-hal yang bersifat eksternal di luar ibadah kita. Oleh karena itu, umat Islam yang ingin beribadah, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan hati. Murni dia harus beribadah mutlak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah, paling bahagianya orang, paling gembiranya orang, paling senangnya orang nanti di akhirat, di hari kiamat dengan syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsih, adalah orang yang berzikir, menyebut, bersyahadat, menyebut bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni, ikhlas dari hati dan jiwanya. Dia tidak mengikutkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk dipuji orang, untuk menjadi inspirasi bagi orang. Tidak selayaknya hal-hal tersebut masuk dalam ranah ibadah kita. Adapun kalau kita beribadah kemudian orang lain itu terinspirasi dengan kita, itu urusan mereka. Tapi usaha kita ketika beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, namun didampingi dengan keinginan untuk dilihat orang, keinginan untuk dipuji orang, keinginan untuk menjadi inspirasi bagi orang, itu adalah sebuah kesalahan besar dan eman-eman akan merusak kualitas ibadah kita sendiri. Waliyadzubillah, mungkin saja ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahapan pertama tadi kita bersihkan hati kita sebelum kita mulai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah hanya karena ingin dipuji oleh orang lain, hanya karena ingin dicintai oleh orang lain. Urusan cinta, urusan puji, urusan sanjung, itu mutlak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ibadah kita benar, Allah melihat ibadah kita bagus, Allah melihat ibadah kita suci daripada kotoran-kotoran yang dapat merusak kualitas ibadah, Allah akan cintai hamba tersebut. Sudah jelas dalam hadis qudsinya, Rasulullah SAW meriwayatkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, la yazalu abdi yatagarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah.
kalau Allah Subhanahu wa taala itu akan mencintai seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah cinta kepada satu hamba, Allah akan menjadikan dia dipermudah dalam segala urusan. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan, dalam hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan Allah umumkan, idza ahbabtu abdan, akan Allah umumkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu, saya cinta kepada dia. Kemudian Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, Allah, bahwasanya Allah cinta kepada orang tersebut, fa ahibbu, maka cintailah orang tersebut. Kemudian Allah turunkan qabul fid dunya, diterima oleh masyarakat dunia, dicintai oleh masyarakat dunia. Jadi cinta, sanjung, pujian dan lain sebagainya berkaitan dengan urusan-urusan itu adalah mutlak pemberian bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang sudah murni ibadahnya, bersih ibadahnya. Maka ibadah seharusnya bersih daripada kotoran-kotoran tersebut, bersih daripada sifat-sifat ingin disukai, ingin dipuji, ingin diikuti, menginspirasi orang lain. Karena kalau ibadah kita benar tanpa keinginan-keinginan seperti itu pun, Allah akan selipkan di dalam ibadah-ibadah kita. Semoga Allah berikan kita semangat ibadah yang murni, semangat ibadah yang suci, memperkuat ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada embel-embel yang merusak ibadah kita, sehingga ibadah kita jauh daripada sifat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.